kembali untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala Desa, yaitu yang disampaikan oleh Pak Kadi Sumanto. Sungguh bermakna dan dapat kita cermati dan dapat kita telah apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Jadi kita memasuki acara yang kelima, yaitu tentang hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Nasrullah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya mulai, mohon izin saya untuk membawakan pantun naik pesawat ke Pulau Batam. Sampainya di sana hari sudah malam. Marilah kita menjawab salam sebagai tanda kita orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah pada kesempatan yang mulia ini senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini di tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini, yaitu masjid, khususnya Masjid Baitur Rahmi, kita masih diberikannya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga walaupun mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tentunya banyak kegiatan masing-masing, masih menyempatkan waktunya, melangkahkan kakinya untuk thalabul ilmi. Semoga Allah senantiasa melipat gandakan langkah kaki bapak ibu-ibu menuju masjid ini dengan pahala yang berlipat. Amin. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo bapak ibu-ibu, kita bareng-bareng bersolawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
Semoga dengan sholawat yang kita sama-sama ucapkan tadi, karena Pak, banyak sekali keutamaan dari sholawat. Dengan kita bersholawat, insya Allah di yaumul qiyamah nanti atas izin Allah mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa kita akan diampuni 10, derajat kita akan dinaikkan 10, dan apalagi semua kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Allah dengan kita banyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Imam Khotib Bilarul Khorim Masjid Baitur Rahmi Desa Lubuk Saung yang saya hormati, Bapak Kepala Desa dan juga perangkatnya yang berkesempatan hadir yang saya hormati, Bapak Kadun RT di lingkungan setempat yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang saya hormati, haji, hajah, ustaz, ustazah yang berkesempatan hadir yang saya hormati, serta bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang saya hormati. Dan semoga semua yang hadir di sini niscaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita memperingati yaitu Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang Isra dan Mi'raj, ini sangat erat berhubungan dengan yang gaib. Kenapa yang gaib? Karena Isra Mi'raj ini, Bu, ini hal yang tidak nampak, yang tidak bisa dibuktikan dengan mata ataupun bisa kelihatan langsung. Maka dari itu, di awal ini saya akan menyampaikan betapa sangat pentingnya iman pada diri kita. Karena dengan iman itu bisa menentukan. Karena dengan iman yang kuat yang ada pada diri kita itu bisa menentukan Islam kita, Bu. Karena kalau iman kita bermasalah, itu bahkan bisa mengeluarkan kita dari Islam. Nah, definisi dari iman itu adalah yakin dan percaya di dalam hati tanpa ragu sedikit pun. Dari apa? Dari yang diterangkan dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah, walaupun tidak masuk di akal. Yakin dan percaya di dalam hati tanpa ada ragu sedikit pun tentang yang dijelaskan dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah, walaupun tidak masuk di akal. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan, dan iman akan berkurang dengan kemaksiatan. Itu intinya dulu. Kembali kita kepada Isra dan Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram yaitu di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya.
agar kami tunjukkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Itu keterangannya, terdapat di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama yang tadi juga sudah dibacakan. Nah, jadi Isra dan Mi'raj ini itu adalah perjalanan Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjid ke masjid. Nah, jaraknya Bu, itu kalau dari ahli itu udah pernah diperkirakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1.500 km. Itu jaraknya kalau di kilo. Jadi cukup jauh ya. Nah, Nabi Muhammad ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan lagi dari langit ke-1 sampai naik sampai langit ke-7. Dengan apa? Dengan yang namanya Buraq. Dengan dikawani oleh malaikat Jibril. Nah, dari Masjidil Aqsa itu naik lagi ke Sidratil Muntaha, dan malaikat Jibril itu hanya sampai ke langit ke-7 karena beliau sudah tidak sanggup. Kalau beliau naik lagi itu sudah hangus. Jadi hanya Nabi Muhammad saja yang bisa sampai ke Sidratil Muntaha. Kembali kita kepada yang gaib tadi. Kita harus percaya, setelah saya definisikan arti iman, kalau secara akal sehat Bu, itu perjalanan yang sejauh itu dilakukan dalam waktu semalam, itu sangat-sangat tidak masuk di akal. Apalagi itu dalam dalilnya, dalam keterangan itu Nabi Muhammad itu di Isra dan dimi'rajkan, sampai kembalinya lagi itu tempat tidurnya masih hangat. Jadi kalau kita misalnya nih duduk pergi kembali lagi, tempat duduk kita masih hangat, itu sekitar berapa lama coba? Itu kalau dari penelitian itu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Tambah tidak masuk akal lagi. Makanya kalau zaman sekarang mungkin kalau kita ngomong nih misalnya, Bapak sampai Bengkulu jam berapa Pak? Saya dari Arga Makmur jam 6. Jam 6 lewat 10 udah sampai Bengkulu. Pasti dikira orang, itu orang ngayal, orang gila. Tidak masuk di akal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi perjalanan Rasulullah itu dilakukan pada malam hari, Laila. Laila itu artinya malam hari. Ada yang namanya Ibu Laila, Bu? Ada nggak Bu? Ada. Yang namanya Ibu Laila? Ada. Kalau ada mungkin ini lahirnya malam hari itu. Karena Laila artinya malam. Oh, Ibu namanya Bu Laila, lahirnya malam ya Bu? Enggak Pak Ustaz, saya lahirnya siang. Loh, namanya Laila kok lahirnya siang? Iya, maklum Pak Ustaz, bukan karena lahirnya malam, tapi karena kulit saya gelap. Betul ya Pak ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kejadian Isra dan Mi'raj ini memang kalau kita kaitkan dengan akal manusia yang sangat terbatas ini, itu tentunya tidak sangat masuk di akal. Tetapi sebagai orang Islam yang imannya benar-benar bagus, itu kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Karena kalau kita memungkiri dengan tadi yang sudah dijelaskan ya, lagi ini dari Al-Quran. Karena kalau sudah ada keterangan dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah yang sahih, itu Bu, walaupun tidak masuk di akal, kita harus yakin. Jadi kalau mungkin ya, kalau selama ini
sering dengar ustadz ceramah, kiai ceramah, itu kok ada ya yang nyampaikan dalil kayaknya menurut akal kita kok nggak pas ya. Nah itu nggak boleh. Mulai saat ini kita harus buang sejauh-jauhnya perasaan dan prinsip seperti itu, karena itu sangat berbahaya. Itu bisa mengeluarkan kita dari Islam. Kalau kita merasa seperti itu, cepat-cepatlah kita bersahadat lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Isra dan Mi'raj ini itu Nabi Muhammad dari langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, kemudian naik lagi ke Sidratil Muntaha. Itu pun selain keterangan dari surah Al-Isra, itu keterangannya itu ada di surah yang ke-53. Nanti bisa dibuka surah An-Najm dari ayat 10 sampai ke 14. Di situ diterangkan bahwasanya Nabi Muhammad ini diberikan wahyu oleh Allah di Sidratil Muntaha. Jadi keterangannya sudah sangat jelas. Nah sekarang apa yang paling penting yang harus kita ambil hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Rasulullah ketika dimi'rajkan dan sampai ke Sidratul Muntaha itu dapat perintah apa, Bu? Ada yang tahu, Bu? Sholat 5 waktu. Benar. Tapi yang pertama, Bu, itu 50 kali, Bu. Itu pertama, Nabi Muhammad dapat perintah sholat itu 50 kali. Kemudian beliau turun, naik lagi, minta dispensasi lagi, minta keringanan, diturunkan lagi. Singkat cerita, ini 9 kali, Bu, naik turun. Dan akhirnya Allah kasih 5 waktu sholat. Itu yang pada inti dan akhirnya. Kemudian Rasulullah kembali lagi. Nah, yang paling terpenting dari Isra dan Mi'raj ini adalah kewajiban sholat 5 waktu. Nah, ini yang akan kita tingkatkan, Bu. Karena begini, Bu, karena bekal, salah satu bekal kita hidup di dunia ini yang bisa menentukan amalan-amalan lain adalah sholat. Pertama, Rasulullah juga bersabda ini bahwasanya nanti di hari kiamat itu amal yang pertama akan dihisab Allah adalah sholatnya. Barang siapa yang sholatnya baik maka dia akan beruntung, dan barang siapa yang sholatnya jelek maka ia akan merugi. Itu ada lagi. Dahulu sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling terbaik? Rasulullah menjawab, pertama sholat. Lalu apa lagi Rasulullah? Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Terus apa lagi ya Rasulullah? Nah, baru jihad ya. Jadi pertama sholat, Bu. Jadi marilah dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini sangat bagus. Karena di sebagian banyak masjid, Bu, ini ya sebenarnya saya juga malu. Di masjid saya sendiri di Nurul Ihsan Karanganyar 2, ini saja ya, karena saya bukan ketua ya saya perlu juga. Ini kalau mengadakan Isra Mi'raj, ini kadang malu dengan ustadz yang dipanggil, Bu. Pak, ustadz yang jauh-jauh kita panggil, jamaahnya sangat sedikit, itu kadang kita malu. Tapi ya itu harus kita hilangkan. Nggak apa-apa, Bu, Pak, nggak apa-apa. Yang penting kita udah berusaha, kita udah ingatkan ke masyarakat bahwa besok ada peringatan Isra dan Mi'raj. Ya toh kalau masih banyak yang nggak datang ya qadarullah, kita sudah berusaha. Karena kita sesama muslim harus mengingatkan, kembali pada yang menentukan adalah Allah. Allah yang bisa kasih hidayah. Cuma kita bisa mendoakan semoga kawan
kita, saudara-saudara kita yang belum bisa gabung, belum bisa datang malam ini, mudah-mudahan Allah kasih hidayah sehingga mereka semua bisa kembali memakmurkan masjid. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nampaknya udah banyak betul. Sehat Pak, Bu? Pinggangnya sehat Pak? Kalau saya agak sakit di pinggangnya nih. Kantongnya sehat Pak? Nah ini kan ada jawaban yang sehat. Mudah-mudahan dengan kita hadir bersama ini, besok Allah akan karuniai rezeki untuk kita semua yang berlipat. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, menjaga sholat itu adalah hal yang sangat penting. Karena Islam, Bu, Islam ini kalau kita mau turuti syariatnya ini sebenarnya nggak berat, Bu, karena semuanya ada keringanan. Kita sakit, nggak kuat berdiri, sholat boleh duduk. Nggak kuat duduk, sholat boleh berbaring. Nggak kuat berbaring, udah saking parahnya nih, udah nggak bisa ngomong, cuma matanya aja kedip-kedip, boleh pakai isyarat tuh. Yang penting sholat itu nggak bisa ditinggalkan. Yang boleh ditinggalkan sholat, tahu Bu? Hanya perempuan yang punya keistimewaan boleh nggak sholat. Bahkan kalau sholat haram hukumnya. Yaitu apa? Yaitu ketika bertemu dengan dua keadaan. Yakin Ibu udah paham semua. Haid dan nifas. Kalau bapak-bapak untuk kaum laki-laki nggak ada Pak, nggak ada namanya libur sholat, nggak ada karena sakit terus nggak sholat, nggak ada yang namanya lupa nggak sholat. Rasulullah dulu Bu, ini dari juga Bu, ini ilmu ini. Rasulullah itu setiap kejadian, walaupun mungkin itu kejadian kalau kita pikir masa Nabi kok bisa berbuat seperti itu tapi untuk petunjuk kita umatnya. Dahulu Rasulullah ketika pulang dari berjihad dengan sahabat-sahabatnya itu baliknya kemalaman Pak. Jadi karena baliknya kemalaman, saking capeknya, istirahatlah beliau dengan para sahabatnya. Singkat cerita, bangun pagi, matahari sudah tinggi Pak. Sudah tinggi Bu, kalau namanya sudah tinggi mungkin jam 9 atau jam 10 ya. Nah, ketika matahari tahu sudah tinggi, apa kata Rasulullah? Rasulullah menyuruh Bilal, azanlah engkau. Padahal udah kesiangan dulu subuh. Lalu Bilal azan, kemudian Rasulullah ajak sahabatnya sholat subuh. Itu yang pertama, jaga sholat. Jadi Bu, pasti nih kalau kita jujur, nggak mungkin selama kita hidup belum pernah subuhnya kesiangan. Nah jadi kalau udah tahu ilmunya, nanti kalau misalnya nih mau subuh kesiangan, tetap sholat Bu, Pak. Jangan sampai nggak sholat. Tapi ada ketentuannya. Misalnya nih bangun udah setengah 12 pun, kalau memang benar-benar ketiduran baru bangun, langsung wudhu, langsung sholat subuh. Nggak boleh aktivitas lain. Jangan mentang-mentang saya kasih tahu ilmunya, bangun subuh kesiangan, ibu cuci piring dulu, nyuci dulu, baru sholat subuh. Nggak boleh. Langsung ya Bu, wudhu langsung sholat. Itu yang pertama. Jadi sholat, kalau sholat subuh kesiangan tetap sholat. Yang kedua, ini juga sering terjadi nih. Baik yang profesinya pegawai negeri, baik yang profesinya pedagang, baik yang profesinya petani. Saking asiknya dengan kegiatan kita masing-masing, dari pagi itu tahu-tahu terdengar azan, pas lihat jam, kok jam 3:30, tahu-tahu azan asar Pak. Jadi zuhur tadi kita udah nggak sholat, udah kelewatan. Nah itu gimana coba? Kalau kita nggak tahu ilmunya, pasti lewat tuh zuhur, sholat asar. Ketika bertemu seperti itu keadaannya, tahu-tahu azan asar, itu kita langsung sholat asar dulu. Setelah sholat asar, baru kita sholat zuhur. Sholat zuhur
kita ganti sholat zuhur yang tadi ketinggalan yang belum sholat. Itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam syariat Islam itu ada kriteria hal-hal yang walaupun itu salah, walaupun itu perbuatan dosa, tapi kalau dilakukan itu tidak dianggap dosa ataupun tidak dicatat oleh malaikat. Yang pertama apa? Yang pertama nih kayak anak-anak kita yang banyak ini. Anak-anak ini kalau dia belum balik, laki-laki dia melumurkan dia, itu kalau berbuat dosa itu dicatat oleh malaikat tuh. Tapi kalau berbuat kebaikan, misalnya sholat dia mau ngaji, itu pahalanya ngalir kepada orang tuanya. Itu pertama, anak yang belum balik, walaupun berbuat salah tidak dinilai dosa. Yang kedua apa? Lupa. Tapi kecuali yang sholat, lupa. Itu lupa pun kalau kita benar-benar lupa, tidak melupa ya, itu juga dimaafkan. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu belum sampai ilmunya. Nah, ketika seperti tadi saya bilang, kalau subuh kesiangan, kalau belum tahu kan mungkin ibu jadi nggak sholat ya. Nah, sekarang udah tahu ilmunya. Misalnya juga selama ini nggak tahu kalau ngerumpi ngomongin orang nggak dosa. Nah, setelah tahu, setelah ada ustadz yang terangkan, itu baru berlaku. Kalau tadi memang kita belum tahu ilmunya bahwa perbuatan itu dilarang, benar-benar belum tahu tapi ya, itu pun tidak dinilai dosa. Yang selanjutnya lagi apa? Ketika keadaan darurat. Misalnya nih contoh, Bapak pergi ke hutan, mungkin buka ladang apa, nah tersesat masuk terlalu dalam dan tidak bisa pulang. Di hutan itu kelaparan, bekal nggak ada. Kalau kita tidak makan ular kan jelas-jelas haram, ataupun babilah, kita akan mati. Nah, jadi ketika ketemu keadaan yang sangat darurat seperti itu, ketika kita tidak makan, itu akan mengancam jiwa kita. Itu pun kalau kita makan halal, diperbolehkan. Jadi keadaan yang sangat darurat. Nah, itulah beberapa hal perbuatan dosa kalau dilakukan masih dimaafkan ataupun tidak dinilai dosa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Isra dan Mi'raj ini adalah perintah Allah langsung yang diberikan atau disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban sholat 5 waktu. Ini sebenarnya sudah sangat ringan, Bu. Coba kalau 50 kali, ini 5 kali aja, ini masih banyak yang belum mau. Padahal cuma 5 kali. Kalau 1 kali waktu 5 menit aja, 5 kali 5 baru 25 menit. Padahal kita main HP, waduh sejam 2 jam gak terasa itu kalau main HP. Ini sholat yang paling 5 menit, 25 menit atau 5 kali waktu ini, itu aja masih ada yang belum mau sholat. Mungkin ada yang masih bolong-bolong. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj ini, dengan saya mengingatkan kembali betapa pentingnya kewajiban sholat ini, mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Yang belum sholat jadi mau sholat, yang tadinya bolong-bolong bisa ditingkatkan lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena Bu, ini juga ada nih yang harus dibenarkan di lingkungan masyarakat kita. Tapi kalau di lingkungan harga makmur khususnya, insya Allah nggak ada. Saya pernah ketemu yang agak pelosok di desa-desa. Jadi begini Bu, ada kebanyakan masyarakat itu mempunyai prinsip yang harus dibenarkan, karena prinsip itu salah. Dia hidup di masyarakat ini memang baik Bu, dimintain sedekah dia nyumbang bersedekah, dimintain bantu ke orang hajatan mau dia, bahkan seminggu dia lewat.
dimintain sumbangan ke masjid, nyumbang. Pokoknya dia punya prinsip, yang penting saya hidup ini nggak jahat sama orang lain. Yang penting saya hidup mau menolong orang lain, cukup, tidak perlu sholat. Nah itu yang harus kita benarkan. Karena tadi Bu, dalilnya sudah sangat jelas. Ini Bu, kalau disampaikan ini lebih ekstrim lagi. Penegasan sholat ini itu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 54. Nanti bisa dibuka. Yang intinya di surat At-Taubah 54 ini itu tidak diterima Bu, Pak. Sedekah, amal kita nolong orang, kita bantu orang, sedekah ke masjid. Kalau kita males sholat, apalagi tidak sholat, nanti bisa dibuka. Begitu sangat pentingnya ibadah sholat. Jadi mari di kesempatan yang sangat berharga ini, setelah kita tahu ilmunya ini, mari kita tingkatkan semaksimal mungkin untuk menjaga sholat 5 waktu. Pokoknya mulai detik ini kita pasang prinsip kita masing-masing. Pokoknya saya harus sholat 5 waktu, tidak boleh bolong. Yang tadinya bolong bisa ditingkatkan. Yang tadinya sudah nggak tinggal 5 waktu, tingkatkan lagi tepat waktunya. Jadi kita prinsip hidup ini, setiap kebaikan ini kita harus punya rasa yang belum cukup. Itu prinsipnya. Jangan kita merasa puas dengan diri kita. Saya sudah sholat, saya sudah baik, saya sudah nolong orang. Kita harus punya perasaan selalu kurang. Itulah yang paling terbaik. Kita udah rajin sholat, belum tentu sholat kita diterima kalau kita niat sholat kita cuma ingin nampak sama orang lain. Karena innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung dengan niat. Ibu nyumbang, kalau ibu ini niatnya pamer, itu pun akan jadi pahala. Nah, kalau udah sedemikian seperti apa? Istighfar Bu, istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Nah, mudah-mudahan dengan kita istighfar, kita bertaubat, kita diampuni Bu dari kesalahan yang tadi. Pokoknya prinsip juga ini, setiap kita melakukan kejahatan ataupun hal yang ini, selalulah segeralah dengan ibadah. Lakukanlah ibadah. Karena apa? Karena ibadah bisa menghapuskan dosa. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Mumpung ya Bu, Pak, kita ini masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan. Coba kalau kita sudah badan sakit-sakitan, nggak bisa lagi ke masjid, itu tentunya ibadah kita juga akan terganggu. Jadi selama kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan umur yang panjang, jangan sampai kita gunakan waktu kita dengan yang sia-sia. Terutama apa? Terutama dengan kewajiban menjalankan sholat 5 waktu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini udah kelamaan Pak ya. Nah yang terakhir aja ini, yang terakhir dengan Isra Mi'raj ini, pertama tadi dengan kewajiban kita sholat 5 waktu, mari dengan detik ini, mulai hari ini kita harus punya prinsip, nggak boleh tinggal sholat. Yang kedua, mari dengan hikmah Isra Mi'raj ini, perjalanan Nabi yang dari masjid ke masjid ini menyadarkan kita pentingnya kita untuk memakmurkan masjid. Mari saling mengingatkan ibu-ibu, bapak-bapak, yang wajib bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu itu boleh di rumah memang ya, sunnah gitu ya. Ya itu boleh saling ingatkan, ajak kawan kita, saudara kita, ayo kita makmurkan masjid. Hari Jumat penuh banget nih. Kok pas perayaan hilang, ada kemana? Coba bisa kayak seperti hari Jumat, masya Allah.
tapi ya kita cuma bisa mendoakan semoga saudara-saudara kita yang belum sadar, belum dapat hidayah, moga-moga Allah kasih hidayah sehingga dia bisa membangunkan masjid. Amin. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja pada kesempatan malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Tadi awal kita berpantun dan akhir pun saya akan berpantun lagi. Naik pohon ngambil buah rambutan, Cakep. digigit semut rasanya sakit. Cukup sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun menyinggung di hati Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah untuk keberkahan kita pada malam hari ini, untuk hajat-hajat kita khususnya yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah akan kabulkan hajat-hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa likulli salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك من فجر الخير ونعوذ بك من فجاء الشر يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم فأيما مؤمنين سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Bila taufiq hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah penyampaian dari Sayyidina Rasulullah
Allah. Jadi inti dari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sholat 5 waktu. Itu intinya. Jadi mari kita bersama-sama selalu untuk meningkatkan ataupun selalu untuk sekuat tenaga kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, terkhususnya yaitu sholat 5 waktu dalam satu hari satu malam. Jadi sebagai tambahannya itu dengan amal-amal yang lainnya. Mungkin ini yang dapat kami hidangkan ataupun kami sediakan kepada Kiai Nasrullah. Kami ucapkan terima kasih banyak atas penyampaiannya ataupun tausiah tentang Isra Mi'raj ini. Jadi sebelum kami tutup, jadi setelah tutup nanti mohon kepada ibu-ibu hadirat untuk menyumbangkan sekitar 2 buah lagu, dan sambil itu juga bapak-bapak untuk dipersilakan untuk melanjutkan makan siang. Jadi saya selaku pembawa acara, jika ada terdapat kekhilafan kesalahan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.